Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Febriatullah di channel Sigma Horor, dan juga ada yang Anjo dari Sabda Alam 85, yang ada dari katanya mistis, yang rasanya Novi LD Mirror. dari Multi LD Mirror. Ya, pada kesempatan malam ini kita mau adakan kolaborasi. Jadi kita di sini berada di suatu tempat yang konon katanya tempat ini bisa dikatakan wisata religi ya, satu tempat pemandian yang bisa disebut dikeramatkan gitu. Tapi ya di malam ini gitu, saya tidak ingin berbicara panjang atau berbicara banyak, karena di sini juga ada narasumber yang mungkin lebih tahu sejarah dan juga apa sih asal muasal tempat ini tersebut gitu. Jadi langsung saja kita panggil dari channel Abimo Explore gitu. Silakan Abimo. Ya, ini dia salah satu perwakilan dari, bisa dikatakan pengurus lah. Jadi di sini ada satu pemandian yang bernama Sumur Salam ya. ya betul. Nah, jadi kita di sini ingin bersilaturahmi dan pengen tujuan kita mengenalkan kepada publik bahwasanya di sini ada wisata religi yang mungkin banyak orang kurang tahu sih ya, karena emang tempatnya lumayan terpencil. Jadi lewati sungai, hutan rimbun-rimbun, pokoknya sikat ke arah bumi. Oke, ini dari Abimo sendiri kira-kira asal muasal sumur ini gimana? Jadi sumber ini ditemukan tuh pas tahun 2014 awal ya. Iya. Itu pas pembangunan itu setelah penemuan tuh langsung dibangun. Langsung dibangun. Besok itu langsung dibangun seperti ini. Ya. Maaf, untuk yang ngebangunnya sendiri oleh siapa tuh? Yang menemukan atau yang ngebangun? Itu yang menemukan tuh ibu saya sendiri, keluarga saya sendiri. Oh iya. Terus itu yang ngebangun orang berapa gitu? Apakah emang dapat, mohon maaf, ilham atau gimana gitu? Bisa diceritakan di asal muasal gitu. Jadi ibu ini dapat petunjuk untuk ke sana awalnya. Karena sana juga kan ada mata air juga ya. Entah kenapa ibu ini arahnya ke sini. Awalnya mata air ini kecil gitu tuh. Iya. Jadi ada niatan ibu tuh untuk membangun. Ya akhirnya sampai sekarang ini besarnya dibangun. Pokoknya awalnya tahun 2014. Awal 2014. Dan di masa pembangunan tuh kita tuh menemukan kayak benda-benda kayak zaman dulu gitu tuh. Contohnya kayak mata uang bolong, kayak mustika air gitu tuh. Nah itu mungkin dari sananya gitu ya. Kita juga nggak tahu diberi sama yang di sana apa gimana gitu. Ya, untuk dari channel Sabda Alam, Katanya Mistis, dan juga LD Mirror, jika ada yang ingin ditanyakan dari narasumber, silakan. Dari siapa dulu, Bang? Yo, silakan. Insya Allah bisa saya bantu juga ya. Iya, untuk mengulas kisah dan sejarah asal muasal lah gitu. Iya, siap. Ya, gini, saya sedikit bertanya ya, artinya kenapa di Banten itu sendiri kan banyak sumber mata air ya, antara Cirebon dan Banten, terus tiap ada yang dikeramatkan itu ada sumber mata air ataupun sumur ya. Ya, ini kan jadi satu yang harus kita ungkap. Kenapa orang-orang tua dulu istilahnya larinya ke istilahnya sumur ataupun ke air kan gitu ya. Ya mungkin salah satunya yang ditemukan dengan keluarga Abimo Explore ya kan, yang pada akhirnya menemukan satu sumur atau sumber mata air yang insya Allah itu berguna buat bermanfaat buat masyarakat, karena filosofi dari air itu sendiri kan sumber kehidupan ya kan. Ya makanya dulu di zaman para wali pun istilahnya kenapa di setiap ada di situ hal yang sekarang mungkin dikeramatkan ataupun yang mungkin sekarang jadi satu bentuk tempat wisata religi ya, ada sumber mata air yang gitu. Ini yang mungkin akan kita ungkap hanya sekedar itu aja. Mungkin ditambahkan lagi oleh Kang Ali ataupun Tenovi. Silakan. Dari yang ada sendiri bagaimana? Lanjut. Oh, lanjut. Ya, itu kan artinya itu sekilas sedikit cerita asal muasal. Dan untuk kejadian sendiri, mohon maaf saya ingin bertanya, apakah pernah
satu kejadian aneh atau janggal selama masa pembuatan atau sebelum pembuatan gitu yang pernah terjadi? Ya, alhamdulillah pas di masa pembangunan itu belum ada namanya kecelakaan ya. Alhamdulillah. Cuman dari masyarakat sini pernah terjadi. Ada yang ibu waktu pas ke sini, "Long, jangan main ke sini." Pas setelah itu si orang yang memanggil ibu itu jangan situ, besoknya itu kejadian katanya kakinya pincang. Barang dicek sama ibu, iya memang benar. Gitu, pincang gitu. Ya deket sini ke kampung sini. Oh, masih orang nggak Oh, masih ya. Makanya dari situlah, tapi dengan keyakinan ibu saya diterusin gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bermanfaat lah untuk masyarakat. Tepatnya orang banyak lah. Ya berguna lah gitu ya. Ya ada yang ditambahin lagi dari atau apa? Ya, mungkin yang saya tahu segitu ya. Sebenarnya. Ya oke, baiklah pemirsa di rumah. Jadi sebelum kita explore, terutama kami pribadi di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk perwakilan di sini Abimo Explore, mungkin perwakilan dari ibu karena ibu nggak bisa ikut ya. Kami semua mengucapkan terima kasih telah membukakan dan melestarikan ibaratnya apa yang sudah ada pada zaman dulu. Bahkan sampai dirawat, kita bukan mentuhankan suatu tempat keramat, tapi di sini kita agar cukup supaya kalau bahasa kita tidak mati obor lah, biar nggak putus sejarah bahwa di sini pernah ada suatu tempat yang mana tempat ini dijadikan pemandian para zaman dulu. Jadi kita balik lagi teguhkan akidah kita, jangan sampai kita bermindset bahwasanya ini mandi buat ini, buat itu. Tetap filosofi mandi itu hanya untuk membersih diri, gitu. Entah itu untuk tujuannya beribadah ataupun untuk apa, intinya mandi itu bersih diri. Jadi jangan sampai disalahartikan dalam akidah yang lain, gitu. Tapi untuk kali ini sebelum kita explore, alangkah baiknya pemirsa di rumah subscribe ya. Iya, subscribe dulu ya, masa nggak subscribe, serius amat. Jadi subscribe channelnya Abimo Explore dan juga Sima Horor dan juga Sabda Alam 85. Sabda Alam 85, katanya mistis dan juga LB Mirror. Mirror. Pokoknya nanti subscribe. Kalau nggak subscribe kita nggak mulai dulu nih. Udah subscribe belum? Udah ya. Ya udah, oke langsung aja kita ke sana ya. Ya, yuk kameranya. Monggo, silakan. Ngambil orang ya. Kita lagi posisi jalan menuju sumur tersebut gitu. Jadi mungkin kita di sini udah lumayan gitu ya. Jadi dari perjalanan dari sana ke sini, termasuk dari awal kita ke sini, di antara kru kita ataupun dari tim kita sudah merasakan banyak hal yang mungkin tidak kasat mata gitu. Jadi entah itu bentuknya interaksi ataupun bentuknya interaksi secara batin itu ada. Baiklah, untuk itu saya akan tanyakan dulu satu persatu sebelum situ. Untuk mohon maaf, Kang Jul sendiri sudah merasakan apa gitu dari awal sampai kita sini gitu. Baik, Kang Simorok dan kawan-kawan dari Katanya Mistis, Abimo Explore dan LB Mirror ya. Sedikit ya, mungkin masih sedikit kali ya, karena mungkin interaksinya saya katakan ya sudah lumayan dalam artian mungkin dari tujuan kita juga jadi kita sharing-sharing dengan Teknovi dan pengarya dari Katanya Mistis juga Katanya Mistis, bahwasanya sudah banyak sosok-sosok kehadiran baik dari yang negatif dan positif, yang dimana mungkin kalau dibilang kita bertamu kaget mungkin beliau tersebut ya, ketika kita sudah menguluk salam, ketika kita sudah bertawasulan ya kan, mungkin akan tahu niat dan tujuan kita hanya mengungkap untuk sejarah, silaturahim satunya, ya keduanya sejarah, dan mungkin apa yang nanti kita dapatkan mudah-mudahan itu juga menjadi sumber informasi buat
masyarakat setempat gitu ya. Hanya mungkin itu aja dulu ulasan saya ya, yang mungkin ditambahkan lagi untuk Tenovi dari apa yang sudah Tenovi rasakan dan apa saja yang mungkin berinteraksi di sini. Gimana Tenovi dari awal ke sini sudah mulai merasakan interaksi apa, sudah mulai merasakan apa sih namanya, perasaan apa gitu? Coba boleh dikasih sedikit lah. Gitu. Di awal memang di depan itu sambutan udah banyak, terus sempat mengikuti untuk suara-suara sendiri itu nonstop sebenarnya. Suara itu selalu ada. Yang sering-sering itu suara kayak gimana? Suara bunyi-bunyi mematahkan ranting dan suara auman dikit, terus sama suara desahan, suara memanggil juga ada. Nah untuk makhluk-makhluknya sendiri nanti aja ke detailnya, cuman banyak yang ikut tapi nengok aja gitu. Setelah kita, karena alhamdulillah kita datanya baik-baik, setelah itu mundur, nanti datang lagi mundur, jadi datang bergantian tapi tidak ada melakukan penyerangan ya. Tidak sama sekali. Untuk dari Kang Arya katanya mistis, silakan saja mungkin lebih langsung eksplor sana. Oke, itu sedikit dari pembuka dari kita gitu kan, karena dari awal kita belum cerita gitu. Tadi ada sedikit interaksi, termasuk yang mohon maaf ada salah satu kameramen kita juga ada suara nggak sih? Iya. Iya. Itu satu bentuk interaksi lagi. Jadi di kameramen juga mengalami interaksi di awal gitu, jadi itu. Oke, kita langsung next, kita sambil jalan menuju ke sumur. Oke, let's do it. Pokoknya tetap jangan lupa subscribe channelnya Sima Horor, Sabda 85, LB Mirror, dan katanya mistis, dan juga Abim Explore. Awas ya, subscribe guys. Awas jalannya, hati-hati ya. Mana tolong sandak kasih ya. Nah tuh ya. Ya, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, biasanya si Mah ini les ya, tapi kali ini enggak les. Karena kendala sinyal ya. Kendala sinyal, karena memang tempatnya di pegunungan. Nah, ini dulu, ini dulu aja ya. Saya memaras dari situ mah. Dari situ aja di kameramen. Sini nih. Apa mau di sana kameramennya? Bagus, dari situ nggak apa-apa. Sinyal tuh. Langsung keren boy. Ya pemirsa di rumah, kita sudah berada di salah satu sumur, tepatnya ini dia yang namanya Sumur Salam ya, sudah kelihatan jelas ada di samping kita. Awas kejebur. Jadi sumurnya berbentuk layaknya sumur gitu, kayak mungkin dibentuk kolam tapi bentuk bundar gitu. Jadi juga ada kolamnya di sini. Itu kita jelaskan secara dohir, dan airnya kalau yang saya lihat sih bening ya, bening gitu. Jadi dari yang kita lihat airnya bening. Untuk ya dari channel LB Mirror sendiri, pas kita udah kesini gimana tuh? Ngerasain apa yang dilihat? Silakan dijelaskan dulu. Awalnya pas pertama kali masuk tuh ada semacam, entahlah ya, salah atau tidak, ada semacam ular yang bergelantungan. Ular apa tuh? Ular warna hitam pekat. Oh, hitam pekat. Iya. Ada kuning-kuning yang enggak? Ada. Ada mahkota. Entah mahkotanya apa, cuman corak di kepala. Corak di kepala. Iya. Sama sosok yang sepertinya lebih dominan di sini. Seperti ratu gitu. Ya, seperti itu. Dan akan tetapi si ratu ini nongolnya tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Ada sip-sipnya lagi. Kalau bahasa kita sip-sipan lah gitu. Sip. Sekali lagi assalamualaikum waalaikumsalam buat pengunjung di sini. Tujuan kami di sini hanya untuk bersilaturahmi, dan kita ingin
bukan mengungkap sih, lebih menggali informasi agar halayak umum tahu kalau di sini ada yang namanya Sumur Salam, tempat pemandian keramat di zaman kesepuhan zaman dulu. Jadi tempatnya di situ, ini sumurnya, dan sedikit ada kolomnya gitu. Boleh kamera di set dulu sebentar. Oke, langsung. Ya, itu sedikit gambaran dari Tenovi dari channel The Mirror, dan kita akan tanyakan lagi kepada Kang Jo dari channel Sabda Alam. Setelah di sini kira-kira bagaimana, termasuk interaksi, energi ataupun satu sosok atau apa, bisa dijelaskan di sini. Baik Kang. Ya kalau saya pribadi ya kita ya alangkah baiknya menyalakan ya sesuatu yang memang tadi wangian ya yang memang bisa disiapkan, mungkin nanti entah itu Kang Arya atau Tenovi yang menyalakan. Kalau sosok ratu tersebut mungkin tadi saya sebelah sendiri tadi sosok ratu, entah beliau itu siapa, tapi intinya bentar ya Kang ya. Di pemirsa di rumah, Kang Jo atau Kang Sabda Alam sedang melakukan interaksi dan mencoba sedikit mencari tahu, dalam arti menanyakan eksistensi ataupun keberadaan ataupun sosok sama atau siapa. Boleh sambil dibantu sama Tenovi gitu. Nah, Arya saya juga boleh. ada pertanyaan. Pertanyaan kenapa nih? Di sini kan sumber langsung ya. Iya, Cuma saya ngerasa sumber aslinya, titik sumber aslinya ini ngalur sebenarnya. nyalur. Ada sumber aslinya tuh letaknya lumayan jauh dari sini. Cirebon, Dan dari itu Cirebon. mungkin bisa jadi, dan itu tempat terhormat. Ada motor. Iya. Jadi ini bisa dikatakan sumber kedua lah ya di Nah, saluran. ada tiga yang bergantian yang sering nongkrong di sini, tiga sosok. Tiga Iya. sosok. Iya. Jadi ini sedikit apa sih penerawangan atau interaksi dari Tenovi dari The Mirror bahwa ini bukan sumber langsung Iya, dari tapi- secara tidak kasat mata ya. Itu. Iya, Ada sumber satu lagi yang mungkin tempat terhormat atau tempat lebih keramat, lebih bisa dikatakan tempat suci lah gitu, tempat para sepuh, tempat orang tua. jadi ada 7 sumber. Oh, ada 7 sumber. Ada 7 sumber, di sini salah satu. Salah satunya di sini. Di sini ada 7. Gimana untuk Kang Sabda interaksinya? Apa yang tadi Tenovi katakan ini sampai kaitannya dengan tenang Cirebon, khususnya ya mohon maaf ini saya salah ataupun ya mungkin saya salah lah katakan seperti itu. Bukan hanya milik Allah, dan kesalahan itu untuk saya pribadi. Juga saya. Ya masih ada kaitannya dengan Pajajaran. Dengan Pajajaran. Mungkin kehadiran sosok Maung itu sendiri sudah hadir di sini ya Tenovi ya. Sudah dari awal sudah. Sudah ada. Cuman nggak agresif. Enggak Ya, harus. beliau mungkin karena beliau tahu siapa yang mungkin yang hadir ke sini adalah mungkin punya terah dari kakek buyutnya masing-masing, yang memang katakanlah Energi. ya bersinergi juga sekarang ke sini kan, jadi mengunjungi salah satu mungkin dulunya beliau yang hadir di sini itu masih ada kaitan terah. Dan mungkin di sini kita belum ada yang mengeksplor, maksud dalam arti belum ada mengeksplor tuh bersilaturahmi untuk menunjukkan bahwa di sini ada tempat keramat gitu, kemudian gitu. Dan sekali lagi untuk saya manggilnya Bu Nyai sih ya, untuk Bu Nyai terima kasih karena emang sudah membangun
tempat ini dan sedemikian rupa sampai bagus kayak gini, hingga kita generasi zaman sekarang, generasi penerus bisa menikmati. Dan semoga untuk yang selanjutnya pemirsa di rumah, jika lo kalian ingin bersilaturahmi di sini silahkan, terbuka untuk umum, tapi ingat adab, etika dan juga tata krama harus dijaga. Dalam arti jangan sampai mengotori tempat yang sudah bersih. Kita jaga, kita rawat bareng-bareng dalam arti menghormati sejarah, bukan untuk mengeramatkan suatu tempat ataupun suatu makam, entah itu ketegasan atau apa. Jadi itu sedikit dari gambaran. Mungkin kita akan coba gimana, pembuktian atau mediasi Ya, atau gimana? ya silakan kalau mau Tambahkan lagi. Ya, tadi di sini ngerasain energinya bagus ya. Alhamdulillah. Enak banget. Enak. Anak kamu enak tidur. Enak tidur. Bukan dulu. Iya. Bener. Kayaknya sumber mata air ini ya benar tadi yang dikatakan Kak Novi ya. Emang udah yang mau saya omongin tadi udah diomongin dulu. Iya. Alhamdulillah. Udah cukup, lanjut aja. Dia emang pemirsa di rumah gitu. Kalau kita kesini dengan suasana malam hari itu walaupun utang kita bermiliar-miliar, tenang gitu serius. ya. Jadi Ngerendam aja. jadi karena suasana itu kayak enak gitu tuh. Ya nggak sih? Iya. Merasa tenang gak gitu tuh? Tenang gitu. Karena emang Itu juga berpengaruh seperti yang ada sebagian energi negatif, tapi di sini jadi tidak negatifnya tuh tidak aktif. udah. Iya, akan tetapi kalau misalnya ada yang hendak menghampiri tempat ini tujuannya buruk, Benar ya. iya itu, Iya. iya, yang turun itu yang negatif. Mana aja, ya. Jadi balik lagi untuk pemirsa di rumah, jika kalian ingin silaturahmi ke sini, monggo. Tempat ini terbuka untuk siapapun, tapi dengan satu syarat, kalian jangan bertujuan negatif ataupun ya gitulah selonong boy, nggak tahu tata krama. Jadi tetap ini namanya tempat sejarah, kita lestarikan bareng-bareng, kita hormati para leluhur kita dengan cara merawatnya bareng-bareng, jangan mengotori. Itu saja. Udah cukup sekiranya tambahan sini. Jadi udah ya, paling nanti kita akan coba Satu lagi kan. apa tuh, Coba saya nyalain apa kayak yang ditok tadi yang bawa Litas ini ya? bawa dua nggak? Oh bawa tuh, bawa kulit. Koreknya ada. silakan nyalain kameranya. Iya. Langsung langsung. Gak apa-apa, nyalain aja. Korek mana? Jadi kita sedikit ya karena wangian itu sunat sih. Dan dalam arti wangian itu tidak dianjurkan wangiannya itu bentuk seperti apa gitu. Jadi pada kesempatan kali ini wangiannya tim menggunakan media apa nih, dupa. Jadi jangan dalam arti ini cuma adat budaya gitu. Bukan, jangan disamakan dengan agama. Jadi mohon maaf Bang. Ya, Ya tadi yang apa yang dijelaskan oleh Tenovi. iya. Ya, karena ada satu sumber yang mungkin jauh ya. Iya. Bisa dikatakan sumber, bisa dikatakan seperti lorong, sebuah portal. Portal itulah yang memang menghubungkan ke sana gitu kan. Jadi entah itu dulu beliau menggunakan portal ini sebagai akses di mana, nah akses di mana jalan tersebut yang memang katakanlah agar terhindar dari musuh atau penjajah ataupun siapa kan. Jadi menggunakan akses tersebut. Saya lihat ada satu bentuk lorong kan yang memang sampai ke sana. Saya katakan Tadi tuh apa? Kayak cahaya itu kayak api. Demi Allah. Tadi di sana. Iya. Saya Pi. Iya bener, demi Allah. Tadi gua ngeliat asli tuh. Ya mudah-mudahan di kamera tertangkap ya. Ini tadi Ya, sudah mulai Gitu. interaksinya juga mulai sangat jadi mungkin ya, kita positif thinking aja kali Kang ya. Jadi mungkin itulah menunjukkan satu bentuk eksistensi dari manifestasi saya katakan itu manifestasi satu bentuk benda ya.
Jadi walaupun tujuan kita untuk tidak untuk istilahnya ingin memiliki ya, atau ya memiliki suatu benda tersebut, hanya mengorek informasi sejarah. Kita sebagai anak cucu dari buyut-buyut kita terdahulu yang lagi silaturahim ke sini. Ketika kita membicarakan satu bentuk lorong, ada satu bentuk interaksi. Nah itulah, mungkin bisa dikasih nama Tenovi ataupun Bang Arya silakan ditambahkan ya apa yang tadi dilihat oleh para kameramen ya, karena kita menghadap ke sini. Jadi kameramen yang berkesan aja jadi yang bisa dilihat. Ayo teh. Jadi tadi saya lihat Tenovi ini lebih sedikit ngeliat ke sana gitu. Ada kenapa gitu? Kenapa teh? Ada sosok aki-aki berjubah putih, Aki-aki bersorban putih, putih. bersorban putih. Dia datang ngasih tahu dia siapa atau gimana? Oh tidak, saya mau merangkul gitu ya, Oh, maksudnya kayak mengayomi lah. silakan gitu, kayak begini gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang datang. Ada berapa kali yang kita lakukan? Dua. Satu lagi kan? Satu lagi pojok sana. Mas kopinya guys. Masa. Mas kejebur. Jadi tadi itu alhamdulillah gitu. Emang dari tadi juga sebenarnya sudah hadir, tapi karena ya belum begitu terlalu aktif untuk menunjukkan eksistensinya gitu. Dan tadi juga sudah berbincang sebelum tag gitu, kita mengatakan sudah ada apa aja gitu, dan Tenovi bilang dari segi yang positif ada, cuma belum begitu terlalu tereksistensi gitu. Dan pada tadi alhamdulillah datang gitu, mudahan balik lagi kebenaran hanya milik Allah, itu hanya manusia biasa yang tidak punya apa-apa. Jadi itulah apa yang kita lihat pada malam ini. Untuk kepercayaan kita balik lagi, kita di sini tidak memaksa Anda untuk percaya apa yang kami percayai, kami hanya ingin berbagi cerita. Mungkin dari tim Kang Arya dari Katanya Mistis sudah menyalakan wewangian sebagai alat atau tata krama kita di sini. Jadi mungkin selanjutnya kita akan coba melakukan satu mediasi yang mana kita akan coba tarik satu energi. Mungkin dari kru atau tim kita ada salah satu yang ingin jadi mediator, karena biasanya ini LB Mirror, coba lihat di channelnya di LB Mirror, isinya ya mediator semua gitu. Jadi spesialis ya. lah gitu. Mungkin kita serahkan ke beliau untuk mediasi. Dan juga ada dari tim Katanya Mistis, Kang siapa namanya, Kang Indra, itu juga sering biasa untuk mediasi atau mediator lah gitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa tadi nyala sumpah. Yang tadi. Oh, Jadi di sini banyak cahaya berjatuhan gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Allah selalu menyertai kita. Jadi di sini kita hanya berpegang teguh dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita next aja lah, langsung naik di situ kalau untuk mediasi, karena di sini tempatnya Untuk memang. mediumisasi saya persilahkan dulu, siapa dulu gitu nanti saya nyusul. Oh gitu ya. Iya. Bagaimana? Gimana Mas Indra? Indra Sandra. Yang itu mau dijelasin nggak? dijelasin. Silakan. Mau jelasin dulu silakan. Benturan energi saja. Waktu mohon maaf beliau datang itu yang dari energi negatif ya. Oh, karena emang ada yang nggak senang apa sih, ada yang Bukan karena benturan benturan energi, energi. gesekan aja. gesekan antara pas begitu datang. Jadi manifestasinya timbullah satu interaksi berbentuk cahaya. Bisa itu juga bisa energi yang ada di sini. Iya. Iya. Energi yang di sini. Jadi di saat kita membahas satu bentuk Sensitif yang kasat mata lah, Iya. gitu ya, sesuai dengan mungkin kemampuan masing-masing, itu kan mengeluarkan bentuk energi Iya. yang pada akhirnya ada satu benturan energi. Saya nggak menyatakan itu negatif, tidak. Iya. Saya tidak mengatakan itu. Artinya segala sesuatunya juga di saat kita mengeluarkan bentuk energi, maka ada energi lain yang penasaran ada apa tuh di situ. Seperti itu aja. Jadi insya Allah tidak bermasalah, tidak bermasalah.
yang memediumisasi kalau bisa Tenopi dibantu ya, dia yang diambil sosok orang tua itu aja di sini aja nih. Ke masuk aja ke sini ya. tempatnya Di sini aja. ke atas agak yang memang agak sedikit nggak terlalu berbahaya kan ada ya. Jadi kita di sini akan melakukan satu mediasi, mediator kita dari channel Katanya Mistis. Dan sebelum melakukan mediasi, kita akan melakukan satu pelanggaran atau pembentengan. Kita memohon kepada Allah semoga dalam ini tidak ada hal yang negatif terjadi dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ayo kita bareng-bareng lah, dari Kang siapa, Kang Jo, Kang Arya, dari Tenovi juga yang lagi di belakang layar ya, kita coba bantu untuk pembentengan lah. Silakan. Masih ini ke tengah aja dulu di situ. Yang di sebelah sana. Ini makan tempemen doang kan gitu. pembentengan dulu ya. Bareng-bareng aja teh. Yuk, enggak. Tenopi masuk frame aja tuh. Iya tuh, kenapa nggak masuk? Oh, Aja bentar. biasa. Pembentengan aja dulu, nanti aja dulu ya. Melawan. Ya, ini pemirsa di rumah dari tim dari Sabda Alam dan juga Katanya Mistis dan juga LB Mirror sedang melakukan pemagaran atau pembentengan agar menghindarkan dari hal-hal yang negatif. Kita berdoa kepada Allah bukan dalam arti kita punya satu kekuatan ataupun satu ilmu, jadi kita bareng-bareng meminta kepada Allah agar diberi perlindungan. Kita langsung aja, mungkin bisa dibantu Kang Arya sendiri untuk mediasi kepada Kang Indra. Sok sebagai Tadi ada Yang kakek-kakek aja ya, yang maksudnya aja yang bisa mendapatkan informasi aja dari Tenopi. Itu ya. Semoga saja bisa. Maksudnya semoga mau gitu ya. Ya. Bersedia lah. sok mangga mau Assalamualaikum. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Boleh. Hati siapa? Siapa?
Aki Banyu. Aki Banyu sendiri, mohon maaf, dari golongan muslim atau bukan, karena punten gitu. Jadi kita sebagai muslim punya laporannya sendiri gitu. Jadi ya mohon maaf jika anda muslim, ya mohon maaf, bersyahadatkan musola. Assalamualaikum Ki. Punten di sini kita datang mau silaturahmi ya, mau mencari sejarah yang ada di sini. Aku bersedia untuk menceritakan. Dan ceritakan. Itu fungsinya buat apa itu lorong itu? Berjaga-jaga buat apa? Emang kok bisa nyampe sini? Emang ada apa? Jadi di sini dikatakan sebagai tempat persembunyian atau gimana? Nah, yang biasa kesini siapa kalau boleh tahu? Artinya yang dulu para pejuang zaman dulu siapa? Dia siapa? Ya siapa itu? Boleh disebutkan satu atau dua atau tiga lah. Siapa? Kenapa? Mohon maaf Fatih, sekali lagi saya bukannya lancang. Saya sekali lagi ingin bertanya, ini bener Aki siapa? Aki Banyu? Bener Aki Banyu? Bener Aki Banyu? Anda bisa membuktikan kalau Anda Aki Banyu? Dengan apa? Kayak gimana ngomongnya? Mohon maaf untuk Kang Jo sendiri atau Denovi, karena takut saya yang salah atau gimana, boleh diterobos apakah ini benar Aki Banyu atau bukan. Dari Kang Jo silahkan. Jadi mohon maaf, Anda masih dalam golongan jin. Alhamdulillah, jika Anda ingin bersilaturahmi dengan kami terima. Tapi kami harap jangan mengaku-ngaku atas nama siapapun. Kebenaran hanya milik Allah. Kita selaku punya umat muslim, kita punya suatu benteng
agar kita tidak mempercayai bangsa kalian yang mungkin ingin bertujuan menghasut ataupun menggiring opini. Awal ya. Apa mau dihadirkan? Yang Anda sebut-sebutkan aku mau dihadirkan di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk pemirsa di rumah balik lagi ya. Jadi kita yang namanya mediasi ataupun mediator itu kita jangan terlalu mempercayai yang bangsa jin itu bisa mengaku dia siapa. Dalam arti kita tidak menyalahkan seorang mediator karena emang jin itu nggak ada yang mengganggu, karena emang dia dari awal juga meminta kepada Allah, begitu diturunkan dari alam sana, jadi meminta agar menggoda manusia agar ikut di dalam jerat dirinya sendiri, lingkaran dia, agar itu golongan dia. Jadi kita selaku umat muslim tetap tanamkan diri iman dan takwa, jadi hakul yakin kepada Allah, jadi kuatkan iman kita kepada Allah agar kita tidak mudah terkecoh dari gangguan jin atau bisikan jin ataupun dari informasi jin yang lain. Karena mungkin ya mohon maaf tempat yang di sini bisa dikatakan sakral iya gitu. Jadi dan dari bangsa sendiri banyak yang lalu lalang di sini gitu. Entah itu menyerupai ini, menyerupai itu. Kita harus bisa membedakannya gitu. Karena dimanapun itu yang namanya muslim itu ada kaprahnya, karena jin itu tidak mau bersolawat atas kanjeng Nabi, jadi dia hanya dia takut sama Allah. Kalau bilang dia nggak takut itu bohong, karena emang yang namanya jin juga ciptaan Allah, namanya makhluk. Dia takut sama Allah, cuma dia tidak mengakui adanya Nabi. Begitu diciptakan Nabi Adam sama Allah, bangsa jin tidak mau sujud, dia angkuh, dia sombong, akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Bener begitu Kang? Ya kan berarti kan sama aja untuk media musik kedua ya, kemudian ini menjadi informasi yang bagus. Jadi mungkin kita cukupkan untuk mediator pertama dari Kang Indra, karena mungkin ya begitulah adanya, kita tidak mau ingin mempercaya ataupun kita bilang iya, karena yang nonton juga mungkin lebih paham dari kita, karena di sini kita hanya orang biasa dan orang tidak punya apa-apa. Kami hanya tujuan ingin bersilaturahmi, mengasih tahu, menginformasikan di sini apa yang ada di sini kita publish gitu. Jadi untuk mediator kita mungkin ada salah satu kru dari LB Mirror gitu. Ini perempuan yang tadi ada di frame, cuma ini sekarang lagi istirahat dulu. Jadi Kang Indra boleh sebentar ngobrol-ngobrol itu. Ya pemirsa di rumah, tadi kita sudah melakukan mediasi pada satu mediator kita dan itu yang terjadi, dan sekarang kita akan melakukan sesi media kedua dengan mediator dari channel LD Mirror. Jadi pada malam ini sebelum melakukan mediasi, alangkah baiknya kalian harus tekan dulu, bagi yang belum subscribe pokoknya channel Sima Horor, Katanya Mistis, LB Mirror, dan juga Sabda Alam 85, dan ada yang di belakang layar Abimu Explore. Pokoknya di subscribe, like, comment, and share. Oke guys, gitu. Share sebanyak-banyaknya lah pokoknya. Ya oke, mungkin langsung saja ya dari Teh Noti. Mudah-mudahan ikhlas bersedia untuk jadi mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng-bareng. Mangga.
Ya, pemirsa di rumah, ini sang mediator kita lagi mencoba memasuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hadir satu sosok yang ada di sini. Putri. Tanyain Kang Arya. Nari gitu kan. Ya Putri beliau ini. Ya, nari. Menunggu sindang sini. Ya, silakan agak kesenangan dulu. Penunggu sidang apa? Ya, ditanya nggak apa-apa. Tanya-tanya aja. besok diawali dulu. Weh, Oper-operan. ya oper-operan kayak main bola aja oper-operan. Ya bisa dilihat ya pemirsa di rumah ini Kang. dia kenapa? Ya, sebentar, Dari sosok kelihatan Kenapa Kang? ya sosok perempuan sih pas ini ya, Menyambung dari dulu, tangan apa-apa. segala dimulai gitu dan punya identik jelas gitu. Ya dengan siapa saya bicara boleh sedikit kasih informasi. Iya. Oh, gitu. Namanya Putri Wulan. Manggilnya Putri atau Wulan atau Jadi di sini ada sudah hadir Putri Wulan gitu. Putri Wulan ini di sini berperan sebagai apa ya? Dia berniat baik, dan mungkin kalau minat perempuan, itu dilakukan. Ya, emang ditugaskan untuk ini perempuan gitu tuh. Oh, berarti bukan tugas Anda. Jadi fungsinya kalau perempuan emang buat apa dia? Banyak. Minta aneh-aneh, minta aneh gitu. Oh gimana? Kan namanya manusia ya. Iya. Ada aja permintaannya. Oh, kayak gimana tuh contoh kecilnya gitu. Kalau boleh. Menginginkan cepat berjodoh, Oh gitu. menginginkan dia terlihat cantik. Padahal itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu yang Maha Pengasih. Gitu. Tapi kalau Kang Arya minta cantik bisa nggak tuh? Jadi di sini dia bertugas sebagai dia penerima penyambung. Alhamdulillah kalau ada sosok perempuan yang datang, bukan sosok sih, manusia lah gitu. Ngomongnya sosok ya. Jadi manusia yang datang mungkin dia ditugaskan di sini sebagai penyambut atau penerima gitu ya. Terus kira-kira mohon maaf gitu untuk berbicara di sini yang nunggu di sini siapa aja gitu kalau boleh tahu, bisa disebutkan? Saya tidak bisa menyebutkannya. Oh, masih. Jadi kalau untuk disebutkan nggak bisa. Kalau untuk sosoknya sendiri itu gimana? Berkuda ada. Oh, kuda. Jadi naik kuda gitu. Oh, kuda hitam, putih, coklat, oh, kuda putih. Tinggi nggak kudanya tuh? Iya. Pakai sayap nggak? Kesini, iya. Tadi ada di sebelah kanan, tapi sekarang tidak. Jadi itu ada seperti itu. Terus termasuk mohon maaf, kayaknya di sini ada juga yang suka nyimpangin gitu, nyimpangin akidah, bener nggak? Hanya Itu hati-hati. Kalau ada pesan boleh. Silakan. Hati-hati, nanti ada yang menyalahgunakan tempat ini. contohnya seperti apa tuh menggunakan? Nanti dibuatnya keuntungan pribadi. Dukun ya, dukun ya. Terus nanti efeknya nanti pada pulang sakit-sakit.
masuk pulang tuh gimana tuh? Nantinya enggak betah kalau tinggal di sini. Oh gitu. Jadi jangan dikotori lah ya. Jadi untuk kalian bersahabat, jika lo ingin silaturahmi, berniatlah bersilaturahmi dengan baik, jangan berniat yang tidak. Karena balik lagi, memintalah kepada Allah, karena suatu tempat ataupun apa pun itu hanya perantara. Urusan yang mengabulkan ataupun tidak itu Gusti Allah Subhanahu. Terus selain sosok Muhammad kuda tersebut, apalagi tuh yang sering menunggu di sini lah gitu? Kalau penunggu banyak. Ya dalam arti yang jalur kesepuhan lah gitu. Paling banyak itu datang melihat anak cucunya. Barangkali juga pernah Seperti wali apa? dengan Wali-wali gajah. Sunan Jati. iya Oh, pernah kesini juga. Oh, Satu sosok lagi Putri, ada di satu sosok Putri yang jadi tadi yang berusaha hadir. Apa hubungan Putri dengan Mas Gandasari? Ini Mas Gandasari. masih ada punya hubungan. Hubungan apa? Kerabat, saudara, kakak, adik, rapi, beri. Apakah Anda abdi dalam beliau? Apa siapa? Dayangnya lah ya. Jadi ini sosok mungkin di dalam kerajaan ini dayangnya, bukan yang maksudnya enggak baik, makanya enggak baik. siapa tuh nanti kita bilang. Tuh, jadi balik lagi, mohon maaf untuk kalian semua di sini. Ya, dengan tujuannya yang nggak baik. Kita tujuannya untuk silaturahmi, Iya. bukan untuk yang silaturahmi. Maksudnya Silaturahmi. arahnya Arahnya gimana tuh? buat pria Buat apa? Pria. Oh gitu. Jadi di sini mohon maaf yang sama mau menelusuri lebih dalam. oh jadi jangan sampai ada yang begitu. Ya balik lagi sih, kita pribadi insya Allah tujuan kesini silaturahmi di dalam arti untuk memperkenalkan hal layak umum, bukan berarti ya di sini kita banyak orang yang kadang tahu tempat tapi tidak memahami arti gitu. Dalam arti suka menyalahgunakan ataupun apa. Jadi kita di sini mengeksplor supaya yang di rumah ataupun yang lain juga tahu bahwa di sini adalah pemandian. Dan semoga bermanfaat bagi orang lain. Itu doang. Pesannya ada pesan lagi nggak, Mas? Ratu Wulan, Putri Wulan, pesannya untuk kita ataupun warga sekitar seperti apa yang Kak Putri sampaikan, biar ini juga menjadi bahan perhatian juga buat kita ya. Silakan. Maksudnya ada Ada pesan-pesan nggak? pesan dari Putri untuk kita dan di masyarakat untuk tidak istilahnya sembrono ataupun istilahnya mengotori tempat ini. Apa yang tadi sudah Putri jelaskan bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang dengan tujuan yang nggak benar di sini. Nanti insya Allah karena kita ini ya menyampaikan juga kepada diri kita dan masyarakat. Sebenarnya lebih kepada yang di sinilah, ibaratnya nasihat dari sini lebih umumnya buat hal yang umum. Ada yang ingin disampaikan? Tapi di depan sudah ada penjaga, kalau niatnya baik bisa berubah. Gitu. Tapi buat manusia semuanya jangan serahkan. Kalau meminta sama Allah, Iya. tapi kalau cuma mau sekedar mandi tidak apa-apa.
berarti nanti diizinkan kita untuk mandi di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk pribadi masing-masing silakan ada yang mau disampaikan pribadinya untuk buat area buat saya pribadi atau ataupun dari yang lain di sini silakan untuk pribadi yang ingin disampaikan silakan. Buat para pemirsa yang sedang menonton ya, ini sosoknya Fitri ya, dia menyampaikan ya, tolong untuk masyarakat setempat atau yang sudah tahu tempat ini, saya mohon untuk kedatangan di sini untuk apa ya, jangan memintanya jangan yang neko-neko gitu ya, jangan yang salah kata gitu ya. Orang dari jauh akan datang ke sini pasti melihatnya tidak baik. Ada orang yang dari jauh ya, Iya, itu orang. Tuhan. Gitu ya. Yang tadi bawa pasal itu kan dari jalan bukan? Bukan sekarang. Nanti. Nanti. Bisa dibantu dijaga juga. Ya kalau saya pribadi terus terang insya Allah saya menitipkan kepada Allah yang maha menjaga. Kita sebagai manusia biasa cuma ingin paling bisanya cuma membersihkan nyapu, kalau ada yang kotor kita bersihkan. Jadi untuk lebih ke spesifik ke situ ya mungkin mohon maaf, kita hanya ingin menyampaikan lewat video ini agar bersama-sama agar tidak mengotorkan waktu baik dalam segi zahir ataupun batinnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah, memang ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Apa mau ada yang disampaikan lagi dari Baik, dari pribadinya ada yang mau disampaikan untuk kepada siapa? salah satu di sini, salah satu kru di sini silakan. Nggak jadi masalah, silakan. Sampaikan aja. Yang berbicara di dalam Iya. tidak ada yang Ya. Ngomong jangan mati gitu. Oh, ya tidak tahu. Ya. bilangkan saja istighfar. Saya memberi Terima kasih atas izinnya. Benar. Jadi dari kami pribadi titip salam buat yang lain juga, kami ucapkan terima kasih dan baik lagi insyaallah mudah-mudahan lulus. Tujuan kami di sini untuk bersilaturahmi, tidak ingin minta banyak atau minta sesuatu, hanya kita di sini silaturahmi. Jadi salam buat para penunggu atau penjaga di sini dari semua yang ada di sini. Buka. Itu pemirsa di rumah sedikit apa ya informasi lah. Jadi dari gimana bisa dijelaskan Kang itu? Ya, yang sudah tadi disampaikan oleh mediumisasi bahwasanya dari apa yang menjadi niat buruk itu akan juga mendapatkan hal yang buruk. Jangan sampai kita terpedaya, hanya itu aja, jangan sampai terpedaya oleh golongan-golongan setan. Adapun yang tunggu di sini, saya katakan ya insya Allah itu putih lah, putih. Kalau dimanapun tempat, kalau golongan-golongan makhluk yang hitamnya sih pasti ada, tapi kebanyakan di sini yang putih lah. Kenapa tadi saya menanyakan satu hal yang sebenarnya nggak mau saya tanyakan itu, tapi mudah-mudahan ini jadi satu sumber informasi juga. Jangan dikuatkan bahasa saya, yang benar hanya milik Allah, yang salah mungkin saya pribadi sebagai manusia biasa, manusia yang fakir ilmi, manusia yang doif tanpa la haula wala quwata, saya bukan apa-apa. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan juga di sini bisa dari bentuk pembelajaran, bukan hanya sekedar kita mengeksplor tempat, nah, tapi
pembelajaran yang hakikinya lah seperti itu, Bang. Terima kasih semuanya. Suara yang dari Kang Jo, dari Kampung Alam, dan kita ingin tanyakan sini kepada mediator kita karena tadi gimana tuh setelah media tadi kira-kira sosok apa? Gaya, cuman di awal sudah hakinya yang masuk. Di awal, Iya. awalnya, Di awal. cuma pas Dia nari-nari berganti. berganti dayangnya. Tujuan kami hanya ingin berbagi cerita. Jadi selebihnya jangan pernah menganggap begini begitu atau dimanapun. Kami hanya orang bodoh, hanya orang awam yang tidak punya apa-apa. Jadi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Untuk selebihnya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya dari Sima Horor dan juga LB Mirror. Sabda Alam 85 undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.